Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa menikmati liburan kita dengan hemat, dengan cara yang nggak boros gitu istilahnya. Jadi ini tipsnya ya. Halo, kalau kita baru ketemu hari ini, nama saya Gloria Parinusa. Saya senang sharing tentang gaya hidup minimalis dan pengembangan diri di channel ini. Jadi kalau kamu suka konten-konten seperti ini, kamu bisa subscribe ya. Dalam hidup ini, kita itu punya prioritas masing-masing. Untuk prioritas-prioritas tertentu nih, kita rela untuk mengeluarkan uang lebih. Setelah menjalani gaya hidup minimalis, saya jadi mengerti nih lebih jelas prioritas dalam hidup saya itu apa. Salah satu prioritas saya adalah traveling, jalan-jalan. Saya lebih suka mengeluarkan uang saya lebih untuk traveling, jalan-jalan daripada beli-beli barang yang kemudian menu-menuhin lemari saya, menu-menuhin rumah saya, tapi terus nggak kepake juga gitu. Daripada untuk barang-barang itu, saya lebih suka mengalokasikan uang hasil kerja keras saya itu untuk jalan-jalan, untuk traveling. Salah satunya ya. Nah, karena kenapa? Saya itu bisa menikmati alam gitu ya. Saya bisa kalau traveling biasanya ngapain aja sih? Menikmati makanan khas daerah tertentu, kulineran kan. Kemudian juga bisa pergi ke tempat-tempat wisata yang belum pernah dikunjungi. Terus pergi ke museum-museum. Saya suka seni, saya suka art. Jadi pergi ke museum pun menyenangkan buat saya gitu. Ya, karena itu salah satu passion saya. Jadi jalan-jalan merupakan sesuatu yang prioritas juga dalam hidup saya. Walaupun jadi salah satu prioritas dalam hidup, bukan berarti uang semua dihabiskan untuk jalan-jalan, salah banget. Jadi masalahnya itu liburan atau jalan-jalan itu kadang-kadang bisa membuat budget kita jadi bengkak. Ya, kita kadang-kadang juga terlalu banyak mengeluarkan uang juga nggak bener gitu. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa menikmati liburan kita dengan hemat, dengan cara yang nggak boros gitu istilahnya. Jadi ini tipsnya ya, saya membagi beberapa tips buat kamu. Tips yang pertama, sesuaikan destinasi dengan budget. Tentukan dulu nih, kita bersedia untuk keluarkan berapa banyak uang untuk traveling dalam 1 tahun. Kemudian baru mulai tabung. Tabung dulu baru berangkat ya, jangan kebalik. Jangan sampai kita berangkat dulu baru nanti pusingin bayar tagihannya belakangan. Ya nggak bener, karena kalau kita lakukan itu pada saat berangkat jalan-jalannya happy. Begitu pulang bukannya relax, bukannya tambah relax, tambah bisa menjalani hidup dengan lebih baik, tapi malah jadi tambah puyeng karena tagihan banyak. Jadi jangan dibalik. Kita harus tabung dulu sampai uangnya cukup baru berangkat. Nah, setelah budgetnya cukup nih, baru kita mulai tentukan tuh kita mau kemana, kemudian kita mau berapa hari cutinya, kemudian kita mau transportasinya apa, mau nginepnya di mana, terus di sana nanti di tempat tujuan nih, tempat wisata yang mau kita kunjungi itu apa aja gitu. Kita mesti tentukan semuanya, buat itinerary-nya yang lengkap, jadwalnya yang lengkap. Tips yang kedua soal transportasi. Nah, kita mesti perhitungkan sesudah kita sudah tahu nih mau pergi kemana, lalu kita mulai hitung soal transportasinya. Kalau seandainya mau perginya rame-rame gitu ya, kemudian jaraknya nggak terlalu jauh dan waktunya cukup, lebih baik naik mobil daripada naik pesawat misalnya gitu. Karena kan kita bisa hitung tuh satu orang biayanya berapa kalau naik mobil. Udah gitu kalau sampai di tempat tujuan nanti kita juga kan nggak perlu sewa mobil tambahan lagi, jadi nggak perlu keluarin uang lagi gitu kan. Jadi itu mesti dihitung dengan baik. Tapi kalau destinasinya jauh ya harus naik pesawat. Kalau naik pesawat biasanya harga pesawat itu lebih murah kalau kita bookingnya itu di tengah minggu. Ya, kalau hari keberangkatan kita itu di weekdays, bukan di weekend. Kenapa? Kalau di weekend itu biasanya kan lebih banyak orang yang booking. Kalau harganya itu biasanya lebih mahal, karena maskapai penerbangan itu akan menaikkan harga di saat-saat orang banyak yang berminat gitu kan. Itu kan strateginya pemasaran biasa begitu. Jadi kita mesti bisa ambil ambil strateginya kita sendiri lah. Kita bisa bookingnya di tengah minggu, itu akan mungkin lebih murah. Yang ketiga, tips untuk booking hotel. Kalau saya biasanya kalau misalnya udah tahu nih mau pergi kemana, mulai browsing hotelnya itu dari jauh-jauh hari. Tapi inget nih, kita browsingnya di satu perangkat aja. Misalnya kita browsingnya di handphone kita, ya udah lihat-lihat handphonenya tuh di situ aja. Jangan ganti-ganti perangkat, karena gini, misalnya nih kalau hari ini kita lihat di handphone yang ini, kemudian besok kita pakai laptop, besok lagi pakai handphone suami atau gitu. Jadi itu kan ke-record. Jangan lupa setiap website penginapan itu mereka punya algoritmanya juga.
Jadi kalau semakin sering kita cek nih di hotel yang mau kita datengin, semakin sering itu harganya juga semakin naik. Perhatiin deh, saya sih perhatiin beberapa kali udah begitu gitu. Misal saya cek di hotel tertentu nih, besok saya cek lagi, masih available gak sih gitu kan? Masih ada nih, tapi harganya udah mulai naik. Itu kadang-kadang bikin kita suka FOMO, fear of missing out. Aduh, takut ketinggalan, nanti kalau harganya makin naik gimana gitu kan. Jadi kalau saya siasatinya gini, kita akalin. Browsing-browsingnya pakai handphone saya, nanti bookingnya pakai handphone suami saya. Itu bisa, harganya itu bisa signifikan jauh loh. Kalau di handphone saya misalnya yang udah berapa kali saya browsing itu untuk cari-cari hotel yang tepat itu biasanya harganya udah mulai naik. Nanti di handphone suami saya itu dibaca sama algoritmanya baru mulai tertarik gitu. Jadi pasti harganya jauh lebih murah. Kita mesti bisa akal-akalin seperti itu supaya kita dapat harga yang paling murah. Paling bagus lagi kalau kita belinya pada saat lagi promo. Tapi kita harus jangan sampai jangan sampai juga kita jadi kalap beli. Ingat-ingat kalau sale itu kita nggak boleh sampai kalap. Jadi kita mesti bisa tahu nih bener-bener kita mau pergi ke situ, baru kita cek apakah ada promo atau enggak. Jangan lihat promo dulu baru kemudian merencanakan liburan. Aduh, itu salah banget. Jadi kita mesti bisa cek dulu kita mau liburan kemana, baru cek apakah ada promo atau enggak gitu di tempat itu gitu. Jadi kalau kita pas dapat promo itu akan jauh lebih murah lagi tuh harganya. Terus kita mesti cari hotel yang letaknya strategis. Jadi kita mesti tahu kita mau pergi ke tempat wisata yang ini, kemudian tempat makannya ini gitu. Nah, kemudian bikin itinerary-nya dengan baik gitu di sekitaran tempat hotel kita tinggal. Jadi supaya kalau misalnya tempat yang mau kita datengin bisa kita datengin dengan jalan kaki aja. Atau misalnya pokoknya bikin supaya hotelnya itu letaknya di tengah-tengah lah, jangan terlalu jauh dari tempat wisata yang mau kita datengin, supaya kita juga jangan kebanyakan keluarin uang untuk transportasi tambahan lagi. Nah, kemudian cek juga nih, adakah hotel itu menyediakan shuttle service. Kalau seandainya hotel itu menyediakan shuttle service, bagus juga tuh. Misalnya dari airport, begitu kita turun dari pesawat, kita sudah langsung tinggal naik shuttle service itu aja menuju ke hotelnya. Gak perlu ada biaya tambahan transportasi lagi. Atau hotel itu menyediakan shuttle service khusus buat pergi ke tempat-tempat wisata khas dari daerah itu. Nah, itu juga asik juga kan. Jadi kamu gak perlu keluarin uang tambahan lagi. Kamu udah bisa tahu lagi mau perginya kemana aja. Dan langsung ditungguin sama bis hotel itu untuk balik ke hotelnya gitu kan. Shuttle service disediakan atau enggak itu juga penting. Perhatikan juga pada saat booking beda antara harga hotel dengan breakfast dan tanpa breakfast. Kalau ternyata jarak harganya itu jauh banget, ya udah pesan aja yang tanpa breakfast. Nah, kalau misalnya kamu pesan tanpa breakfast, kamu cari ada nggak sih sebenarnya kuliner lokal di daerah tempat yang kamu mau samperin itu yang pagi-pagi udah buka gitu. Jadi kan kamu bisa menikmati kuliner lokal di daerah itu pagi-pagi, menggantikan sarapan di hotel gitu. Jadi lebih murah dan sekalian bisa menikmati kuliner di tempat itu. Tips yang keempat tentang tempat wisata. Kita mesti bisa atur itinerary kita dengan baik ya, supaya tempat wisata yang kita kunjungi itu satu arah. Jangan sampai kita jadi bolak-balik gitu kan. Kita bisa dengan begini nih kita bisa lebih menghemat waktu kita, bisa menghemat juga biaya kita, biaya transportasi dan sebagainya. Di negara-negara tertentu tuh biasanya ada bis hop on hop off. Saya paling suka tuh naik bis itu ya. Kalau misalnya naik hop on hop off itu, jadi bis itu akan berhenti di tempat-tempat wisata yang kita mau. Jadi dia akan kasih petanya gitu. Kemudian kita bisa cek nih kita mau pergi kemana aja gitu. Kita naik bis itu, kemudian kita mau berhenti di mana, turun, kemudian kita cek nih jam sekian bis ini akan ada lagi di sini. Jadi kita bisa eksplorasi tempat wisatanya. Jam yang ditentukan itu kita nunggu lagi di situ, pindah ke tempat wisata yang lain lagi gitu. Perhitungkan dengan baik tuh. Kalau kita lagi fast travel seperti itu, perhitungkan tuh kita mau pergi kemana aja. Kemudian juga ada juga negara-negara tertentu yang menyediakan travel pass. Nah, kalau kamu beli travel pass itu biasanya kamu akan dapat harga yang lebih murah untuk tiket masuknya ke tempat wisata. Hitung yang benar. Kalau seandainya ternyata waktu yang diperlukan itu nggak cukup nih, misalnya untuk eksplorasi satu tempat itu dibutuhkan waktu yang lebih lama dan ternyata dalam satu hari kita cuma bisa cover beberapa tempat aja, ya nggak usah pakai travel pass karena nanti jatuhnya akan lebih mahal daripada beli tiket langsung. Tapi kalau ternyata
waktu yang diperlukan itu nggak terlalu banyak di satu tempat tertentu, travel pass itu sangat membantu banget. Jadi kita bisa pergi ke banyak tempat dengan harga yang lebih murah kalau kita pakai travel pass. Vacation is an opportunity to pause. Liburan adalah kesempatan kita untuk berhenti sejenak dari rutinitas kita sehari-hari. Hidup ini kayak sebuah lagu. Lagu kalau dimainkan notnya itu aja gitu, kemudian gak ada jedanya, lagu itu akan terdengar boring, membosankan, dan gak enak untuk didengar. Jadi kita harus menggunakan waktu jeda kita ini dengan sebaik-baiknya, ya. Traveling itu harus fun, tapi juga harus smart. Jadi jangan sampai kita akhirnya jadi buang-buang uang hasil kerja keras kita karena dengan alasan ini kan passion, boleh dong kalau kita ini kan prioritas, boleh dong kalau kita mengeluarkan uang lebih banyak, ya boleh, tapi harus tetap smart. Artinya harus tetap hemat, bukan pelit, beda lagi nih, bukan pelit ya. Jadi kita mesti bedain tuh, pelit sama hemat juga beda. Kita mesti benar-benar mengerti bagaimana caranya nih kita bisa menggunakan uang kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, pada saat traveling kita bisa tetap menikmati, tapi juga bukan berarti keluarin uang sembarangan gitu. Ya, oke. Jadi sekarang kasih tahu saya, kamu mau jalan-jalan kemana di sini? Tulis di kolom komen ya. Kira-kira tahun ini kamu mau pergi kemana sih kalau pandemi ini udah selesai gitu? Destinasi yang kamu tuju itu mau kemana? Jangan lupa kalau kamu mau subscribe, kamu bisa klik foto yang ini. Kalau kamu mau nonton video-video yang lain, kamu bisa nonton di sini. Thank you, sampai ketemu